doakan dan menangkan pasanganmu. 1 Korintus 7 ayat 16 berkata gini, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Apa maksud firman Tuhan? Kalau pasangan kita bukan orang percaya, tidak beriman, tidak kenal Tuhan, sekalipun dia mungkin Kristen tapi dia tidak melakukan firman, jangan ditinggal, jangan dicerai. Perjuangkan pernikahanmu, berdoa buat jiwanya, berdoa untuk keselamatan pasanganmu. Ajak anak-anakmu untuk berdoa untuk papanya, ajak anak-anakmu berdoa untuk mamanya. Kalau Anda suami-suami yang dengar ini, ketika berpisah sementara, jangan malah cari papa baru. Ketika pisah sementara, jangan malah mempercantik diri untuk cari pasangan baru, tapi ajak anak-anakmu untuk menggumuli pernikahanmu. Berdoa untuk papanya. Saya dengar kesaksian banyak luar biasa betapa Tuhan jawab doa wanita-wanita yang sungguh-sungguh meminta suaminya dijamah. Banyak suami-suami yang akhirnya bertobat, mungkin lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tapi kesetiaannya dan imannya menyelamatkan suaminya. Tapi balik lagi ke motivasi hati. Emang dasarnya mau cerai ya susah, tapi kalau masih mau taat sama kebenaran firman, perjuangkan pernikahanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari berdoa, rebut hati pasanganmu. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Doain suamimu. Ganti kata raja dengan nama suamimu, kecuali nama suamimu raja. Katakan, hati suamiku seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan, biarlah hati suamiku hanya untuk aku dan Engkau Tuhan, hanya untuk aku dan anak-anakku Tuhan. Biarlah suamiku jadi suami yang setia, mencintai aku dan anak-anakku Tuhan. Biarlah suamiku takut akan Engkau Tuhan. Ayo doain suamimu, menangkan jiwanya, rebut jiwanya untuk Tuhan. Apakah engkau tidak yakin bahwa engkau sanggup menyelamatkan suamimu apabila engkau terus berdoa buat dia? Jangan underestimate kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa karena Tuhan kita sanggup bekerja. Kalau Anda nikah sama pasangan yang tidak beriman, katakanlah agamanya udah benar sama, tapi gak menjalankan iman, gak melakukan firman, gak jadi teladan, gak jadi imam, jangan dihakimi. Karena cerewetmu tuh gak menyelamatkan dia, keteladananmu yang akan menyelamatkan dia. 1 Petrus 3 dengan judul perikop, hidup bersama suami istri. Ayat yang pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perempuan banyak kali kecewa di dalam pernikahan ketika melihat suami yang duluan ikut Tuhan, yang katanya Kristen, tapi malah gak jadi imam. Suami yang gak jadi teladan, gak pernah doain anak, gak pernah ngajarin anak firman Tuhan. Tapi kalau pelayanan hebat, dengar baik, pernikahanmu ndak akan jadi lebih baik kalau isinya cuma penghakiman. Saling menghakimi malah akan jadi saling menyakiti. Dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya apa? Nggak perlu berdebat, nggak perlu argumentasi, nggak perlu mencaci maki, nggak perlu marah-marah, nggak perlu dihakimi. Tapi ini yang powerful. 1 Petrus 3 ayat kedua. Jika mereka melihat, artinya gini, gak usah ngomong, udah kasih lihat aja. Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita harus menunjukkan iman kita dalam tindakan yang nyata, dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan, kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita percaya kasih, ayo hidupi. Kasih itu mengampuni, kasih itu murah hati, kasih itu tidak bersikap kurang ajar, kasih itu pasti memberikan ruang untuk kesalahan, kasih itu mempercayai segala sesuatu. Ayo kita hidupi itu, bukannya cerewet sama pembantu kasar, sama pegawai gak baik. Ya suami kita gak akan lihat keteladanan kita. Ayo biar tindakan dan hidup kita yang bicara lebih keras daripada perkataan kita.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.